Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 6 Amin Kerom yang ibu guru sayangi. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan memasuki tema 2, subtema 1, pendamping pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 loh. Yuk kita baca bersama. Yang pertama, membuat peta pikiran menggunakan kata tanya. Tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, menuliskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ananda, silakan buka buku pena kalian di halaman 75. Pada halaman 77, di situ ada pendalaman materi tentang kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Sebelumnya, kita akan bahas dulu ya. Atau Bu Guru ingin mengingatkan Ananda semua apa yang dimaksud dengan peta pikiran. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Berikut adalah kata tanya beserta fungsinya yang dapat digunakan untuk membuat peta pikiran. Ada 7 kata tanya loh Ananda. Yang pertama apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, kapan? Yaitu kata tanya untuk menanyakan waktu. Dan yang keempat, dari, di, ke, mana? Kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima, mengapa? Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Yang ketujuh, berapa? Kata tanya untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan tentang suatu hal. Nah, Ananda, pada halaman 77 hingga 78 di situ terdapat sebuah teks. Silahkan kalian kerjakan dengan membuat sebuah peta pikiran dengan menggunakan kata bantu yang berupa kata tanya tadi ya, Ananda. Nah, berikutnya adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di awal tadi kalian telah melihat video cuplikan pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno. Siapakah Bapak Insinyur Soekarno? Beliau adalah presiden pertama negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Makna yang pertama adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia, tepatnya pada 17 Agustus 1945. Yang kedua adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Perjuangan melepaskan diri dari penjajah ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti, mengangkat senjata mengusir penjajah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Indonesia yang pada waktu itu menjadi penjajahan Jepang mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan pemuda
dan golongan tua saat akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun akhirnya mereka bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah pengakuan dunia luar. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan berikutnya diikuti oleh Suriah, Irak, Libanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Yang keempat, bahwa bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir para penjajah. Kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika 1955. Selain itu, bangsa Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, silakan anak-anak membuka halaman 79 sampai 80 untuk mengerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Berikutnya kita masuk ke cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Habitat atau disebut juga tempat tinggal ya anak-anak, atau bisa juga disebut sebagai tempat hidup. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contohnya pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi disebut juga sebagai halofit. Contohnya tumbuhan bakau. Ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air disebut juga hidrofit. Contohnya teratai dan eceng gondok. Keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab disebut higrofit. Contohnya tumbuhan begonia dan tumbuhan paku. Yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Biasanya dilakukan oleh beberapa tumbuhan dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya kantong semar dan tumbuhan Venus. Berikutnya yang kedua, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan atau yang disebut sebagai reproduksi. Contohnya adalah bunga rafflesia, mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga atau lalat. B. Tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok untuk menarik perhatian serangga. Dalam hal ini, serangga dapat membantu proses penyerbukan. Berikutnya ada bunga dandelion yang memiliki cara yang unik dalam menyebarkan benihnya. Benih sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya mudah untuk terbawa angin. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, di halaman 82 ada soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Tolong dijawab di buku tematik kalian ya. Atau kalau tidak muat, kalian bisa menjawabnya di dalam buku tulis. Terima kasih anak-anak. Salam semangat, salam sehat, salam ceria, terus semangat belajar.